Berikut ini mengenai Raker DPR dan BKN yang sepakat R2, R3, R4, R5 lulus secara massal tanpa tes. Namun ada hal-hal yang perlu disimak, diperhatikan, bahwa pemerintah pusat resmi memberikan jalan legal tenaga honorer kategori 2, R3, R4, dan R5 untuk bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu tahun ini. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian status jutaan tenaga honorer atau non-ASN yang selama ini mengabdi tanpa kepastian kepegawaian. Kepastian ini disampaikan dalam rapat bersama antara Kementerian Pan-RB, BKN, Kemendagri, dan Komisi 2 DPR RI. Pemerintah menegaskan peningkatan P3K tahun anggaran 2024 difokuskan pada penyelesaian honorer prioritas, termasuk mereka yang selama ini belum secara resmi dalam database BKN. Dalam seleksi P3K 2024 tahap 2, pemerintah membuka lebih dari 1 juta formasi untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Dari total itu 670.000 lebih tenaga honorer telah lolos dan menempati formasi yang sesuai. Yang menarik, honorer dengan kode R4 dan R5 kini memiliki peluang yang sama besarnya dengan R2 dan R3. Mereka bisa dianggap menjadi ASN bahkan tanpa tes berbasis CAT jika memenuhi sejumlah ketentuan administratif dan kompetensi. Syarat jadi P3K tanpa tes untuk honorer R4 mengacu Surat Menteri Pan-RB nomor 825 tahun 2025. Berikut persyaratan bagi honorer kategori R4 agar bisa diangkat tanpa tes. Sudah aktif bekerja per 31 Desember 2021 dan masih aktif hingga kini. Posisi yang dilamar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Usia maksimal 56 tahun, pendidikan minimal D3 atau S1 dengan IPK minimal 2,75, tidak dalam masa pensiun atau diberhentikan tidak hormat. Jika posisi yang dilamar tidak sesuai secara linear, maka tetap diwajibkan menjalani uji kompetensi. SK terbit pada Oktober 2025 bahwa pemerintah juga telah menetapkan jadwal resmi penetapan dan pengangkatan P3K 2024. Terus TMT terhitung mulai tanggal pengangkatan mulai 1 bulan setelah pengusulan diterima BKN. Bila hingga akhir Februari 2026 belum terbit nomor induk, maka TMT ditetapkan pada per 1 Maret 2026. Kesempatan emas ya yang tidak datang 2 kali, dimana kebijakan ini pemirsa menjadi angin segar bagi para honorer di kabupaten kota di Indonesia yang masuk kategori R2 dan R5, terutama R4 dan R5 yang selama ini tidak masuk dalam sistem kepegawaian nasional. Kemenpan RB pun mengimbau seluruh honorer yang masuk kategori prioritas agar segera menyiapkan dokumen, memverifikasi data pribadi, dan memastikan kelengkapan administrasi. Kesempatan ini adalah bentuk penghargaan dan pengakuan negara terhadap dedikasi tenaga honorer untuk tahun 2024 ini. Demikian bunyi keterangan resmi Kementerian Pan-RB. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.